Você não faz jus. Você é muito fofo, sabia? Agora eu quero ver o que você sabe. Halo, kembali lagi ngebacrot nih. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Rise in Love tahun 2020 yang mengisahkan pria culun yang banyak menghabiskan wanita muda. Hampir di desa itu digarap habis apemnya. Bahkan ketika pindah ke kota pun semua gadis di kota itu tidak ada sisa. Hampir bekas pria yang bernama Tito ini. Gak usah banyak bacrot di depan, langsung gasken. Begini ceritanya. Di awal cerita kita diperkenalkan dengan pria yang bernama Tito. Dia habis meniduri gadis dewasa yang entah gadis itu yang keberapa. Sampai-sampai Tito lupa dengan nama gadis yang sudah sekian banyak yang dia dinabubukkan. Mulai dari polisi kampung hingga sekretaris ayahnya. Tito merupakan anak dari pengusaha tomat terbesar di kota Brasil. Namun perusahaannya itu bernama Transcoso. Ayah Tito, Bapak Teodoro, sedang mempresentasikan kepada investor. Betapa kagetnya Teodoro melihat anaknya sedang bacrot dengan gadis entah yang kebeberapa di dalam air mancur yang terbuat dari air tomat. Melihat anaknya itu masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Bahkan Teodoro setiap pagi membangunkan putranya selalu didampingi gadis yang berbeda-beda. Tito yang saat itu akan berulang tahun, Tito akan dihadiahkan sebuah mobil mewah. Namun sang ayah tidak memberikan secara cuma-cuma mobil mewah itu. Sang ayah meminta kepada Tito harus bisa melakukan sesuatu di perusahaan ayahnya itu, yaitu dengan mengikuti magang. Lalu film beralih kepada gadis yang bernama Paula, gadis yang terburu-buru terlambat magang. Paula merupakan mahasiswa kedokteran jurusan bedah. Namun ketika di rumah sakit, Paula didekati dokter seniornya karena Paula akan menghadiri sebuah konser Digitomat yang diselenggarakan Tito karena Tito lah yang berulang tahun. Namun dokter itu harus mepet Paula hingga Paula harus bekerja jam di luar nalar. Padahal Paula sedang magang. Namun kedua sahabatnya pun memberikan kopi yang bisa membuat sang dokter ketiduran agar Paula bisa menghadiri pesta ulang tahun Transcoso. Pesta pun dimulai. Tito yang pada saat itu didempet-dempet oleh apem empu, bahkan apem empu sahabatnya yang bernama Igor itu langsung nyeruduk moncongnya Tito hingga temennya pun marah kepada Tito. Paula yang sudah berada di tengah-tengah pesta pada saat pesta tomat dimulai, Paula terkena lemparan tomat yang langsung dari Tito hingga Paula marah sambil mengatakan, "Kamu seenaknya lempar tomat," yang membuat Tito harus tersenggol oleh para penonton yang membuat hidungnya Tito berdarah. Disitulah Tito merasakan benih-benih cinta seperti tomat. Namun Paula tidak sadar jika itu anak bos tomat. Di pagi harinya Tito menghampiri sahabatnya dan sebagai permintaan maaf Tito akan menghadiahkan mobil barunya jika Igor bisa bersaing magang di perusahaan ayahnya itu. Siapa yang terpilih menjadi magang terbaik sedangkan Igor yang tidak bisa tiba-tiba masuk magang, Tito akan bertukar peran. Jika Tito menjadi Igor dan Igor menjadi Tito, lalu mereka berangkat melewati kota yang bernama Rio. Singkat waktu, Tito yang ingin kembali menemui Paula, dia berpura-pura menjadi cleaning service di pesta sahabat Paula. Tito bahkan disuruh ngebersihin muntahan para tamu. Melihat Paula yang selalu didempet dokter senior, dia mojo. Tito yang berpura-pura membersihkan lantai. Paula melihatnya dan mengajak ngobrol hingga obrolan mereka harus nabrak bibir Tito agar sang dokter berhenti memepetnya. Di awal magang Tito kaget karena konsultan magang diganti oleh Alena. Di
perusahaan itu Igor diperkenalkan sebagai Teto, dan Teto adalah Igor. Karena Igor sebagai anak dari PT Transcoso, Elena memberikan pelayanan spesial kepada Igor. Hingga Teto sebagai pesuruh Elena, kalau nggak disuruh ngeprint, dia disuruh buat kopi. Kalau nggak buat kopi, disuruh ngeprint. Sedangkan Igor enak duduk santai depan komputer. Teto yang merasa kesal, ia meminta bantuan kepada sahabatnya yang pernah kerja di Transcoso. Dia Monique. Monique resign karena merawat kakaknya yang sakit. Teto akan menghadiahkan mobilnya jika Monique bisa membantunya dan memberikan dokter kepada kakaknya. Lalu Teto datang kepada Paula untuk meminta pertolongan. Paula pun langsung membantu kakak Monique karena Paula sendiri suka membantu. Sebagai hadiahnya, Teto mengajak Paula untuk berkencan. Singkat cerita, Teto pun menemui Paula yang sudah menunggu. Karena Teto tidak pernah kencan di tempat sederhana, sebelumnya Teto sudah meminta bantuan kepada Monique. Apa yang harus dilakukan Teto seperti berjoget dan lain sebagainya. Karena Paula sendiri benci dengan pria banyak uang. Karena pria banyak uang sudah pasti playboy lah. Setelah mereka berkencan, Teto memberikan jurusnya dan langsung ngaplok bibir Paula yang lagi merah merona itu. Karena Paula juga terbalut hawa sakne, Paula ngajak Teto untuk ke rumahnya. Karena Teto tinggal di apartemen, dia pun mengajak ke Oyo. Sedangkan Paula tidak mau tempat mewah, yang makin membuat Teto kesamsem karena kesederhanaan Paula yang tersimpan di jiwanya. Teto pun segera WA sahabat Igor dan Igor memberikan tempat Celio. Dan Teto baru kali ini menjebol seorang gadis di tempat sederhana dan kumuh. Sedangkan Celio tidur di kamar Teto yang penuh kemewahan. Di keesokan paginya, Paula yang datang ke tempat Teto. Dia bertemu dengan Elena. Beruntungnya Elena tidak banyak cerita dan Teto yang sedang bekerja. Teto kaget karena Elena sudah di kantor. Lalu keduanya harus terjebak di mana Teto harus menemui Paula dan sedangkan Igor harus membawa Elena ke tempat lain. Karena Elena juga lagi saknenya, dia ikut Igor ke rumahnya. Sedangkan Paula juga ikut tempur di rumah bapak Celio. Teto yang habis nganter Paula hujan-hujanan, Teto merasa kelelahan dan langsung tidur di kamarnya. Dia dikagetkan dengan Elena yang sudah di atas kasurnya, berada di sampingnya. Ternyata Igor bermain di kamar Teto. Teto pun meminta kepada Igor untuk memulangkan Elena. Namun Elena di pagi itu masih sakne. Mereka nambah lagi karena masih kepengen. Sedangkan Teto harus mendengarkan pertempuran mereka di atas. Di kantor Teto memberikan ide yang cemerlang, namun tidak diterima dengan baik oleh Elena. Ide Igor yang biasa malah diapresiasikan oleh Elena. Lalu tibalah investor akan meninjau. Karena Teto pagi itu terlambat, ternyata ide Teto yang akan dijadikan untuk penyambutan investor. Teto yang kesal, dia mendatangi Paula yang sedang mempersiapkan pesta medis. Namun ketika keluar gedung, mereka malah bertemu sang ayah. Beruntung percakapan orang tuanya tidak menampakkan jika perusahaan Transcoso miliknya. Pada hari itu ayahnya juga akan ikut menyambut kedatangan investor. Jelas mereka berdua pusing jika Elena juga harus ikut serta untuk menyambut investor itu. Namun mereka berdua melakukan dua pertemuan agar rahasia mereka tetap terjaga. Igor yang menemui investor bayaran dan Teto bertemu investor asli ditemani sang ayah. Dan Paula yang juga mengadakan pesta medis tidak mau sang pacar melewatkan pesta itu dengan Teto. Namun dokter yang gak diundang dia juga datang. Namun temannya kesal karena merusak pemandangan. Dia akan membuatkan minuman yang membuat dirinya teler. Teto yang sedang bersama ayahnya, dia izin untuk ke toilet. Namun dia bertemu dengan Paula yang bersampingan. Karena tergesa-gesa sampai-sampai Teto tertabrak sepeda pancal. Namun karena Teto takut kenapa-kenapa, Paula memberikan obat. Namun gelas yang sudah berisikan air obat
malah dia meminumkan kepada Tito. Pastinya Tito jadi semboyongan dan Tito pun kembali izin kepada Paula untuk ke toilet. Namun karena pengaruh obat itu, Tito ngelantur ngomongnya di depan investor ayahnya dan kembali izin lagi kepada ayahnya. Namun karena pengaruh dari obat itu, Tito pun jadi bernyanyi ngelantur juga hingga kakinya terkena api yang membuat kakinya compang-camping. Karena keadaan celana robek, Tito memanggil Igor yang sedang rapat, dan ketika menukar baju, sang ayah melihat dan mengira jika anaknya itu suka sesama terong. Di pesta, anak Rolin, gadis yang pernah didinabobokkan oleh Tito, mengucapkan selamat. Namun bukan pesta, akan tetapi Paula adalah bagian dari bos tomat dan mengatakan jika Tito adalah anak pemilik perusahaan Transkoso. Tito yang ingin keluar dari gedung, dia bertemu Paula yang sudah menampakkan wajah kecewanya karena sudah dibohongi. Hingga Paula pergi karena Tito pengaruh obat, dia tidak bisa mengejar Paula hingga dirinya terjatuh pingsan. Tito pun diselamatkan oleh anak Rolin, dan ketika di pagi hari Teodoro yang mengecek keadaan apartemennya, dia melihat anaknya sedang bobok dengan Ana dan melihat tukang jaga pintu tidur di kamarnya, dan sang ayah pun tidak mempercayai Tito hingga Tito pergi dan tinggal di rumah Monique dengan syarat Tito harus masak dan mencuci baju. Tito yang ingin meminta maaf, dia mengejar Paula, namun sudah terlambat. Paula akan pergi jauh, Paula akan pergi magang di Amazon. Namun Tito mau tidak mau tetap ikhlas melepaskan Paula hingga tibalah waktunya pengumuman terpilihnya kandidat magang terbaik. Di sana terjadi kegaduhan yang mana ketika kandidat disebut, Tito dan Igor berdiri bersamaan karena mereka bertukar peran yang mana Tito sebagai Igor dan Igor sebagai Tito. Semua di gedung itu menjadi kebingungan dan termasuk ayah Tito. Lalu mereka berdua bersama-sama tidak mau menerima penghargaan posisi di perusahaan terbaik itu dan memutuskan keluar gedung. Alena dan Monique yang juga masih tanda tanya kenapa alasan mereka harus melakukan hal konyol seperti ini, dan pemenang mobil siapa. Igor tidak mau mengambil mobil itu, sedangkan Tito tidak mau memiliki mobil itu karena dirinya sudah merasa kalah. Sedangkan Monique yang ingin memiliki mobil itu, Elena yang juga tim sukses tidak bisa juga memberikan mobil itu kepada yang kalah, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjual kembali mobil itu dan uangnya bisa dijadikan penghasilan. 1 tahun berlalu, Tito yang hidup sederhana diberikan kejutan di hari ulang tahunnya itu di tempat kumuh yang sederhana juga. Namun di balik itu mereka berempat sudah sukses menjadi bos tomat. Ternyata mereka menanam tomatnya itu di setiap rooftop rumah menjadi ladang perkebunan tomat yang bisa menyaingkan ayahnya, hingga kebahagiaan dan keberhasilan Tito tanpa harus menjadi pewaris harta ayahnya, namun masih bisa berdiri di kaki sendiri. Dan di akhir film, Paula yang juga ikut serta memberikan kejutan kepada Tito, hingga di akhir film Tito menemukan perempuan yang tidak memandang Tito anak wirausaha tomat. Paula melihat Tito lelaki sederhana yang pantas mendapatkan cinta dari wanita tanpa memandang harta, dan film pun selesai. Switch that over, that's the young. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast.